Lead itu apa? Satu adalah sebarkan pengaruh positif, ambil tanggung jawab. Yang ketiga, add value dalam kehidupannya orang lain. Memimpin, modalnya yang terbesar adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, God's blessing, ya, penyertaan dan hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan jadi andalan kita, hasilnya apa? Kita mendapat favor, ya, kemurahan yang luar biasa dari Tuhan dan dari manusia. Saya beri judul dua pasal ini adalah Lead Where You Are, ya, memimpin dimanapun kamu berada. Ya, kuncinya memimpin dimanapun berada adalah mengandalkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Satu, dua, integritas, dan ketiga tentu harus ada kompetensi. Kemarin saya hadir di podcast, ditanya, pilih mana? Orang yang mampu tapi tidak mau atau orang mau tapi tidak mampu? Saya tidak pilih dua-duanya, saya pilih orang yang mampu dan mau dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Punya integritas, punya kompetensi, dan direstui oleh Tuhan. Topik yang pertama, secara cepat, kalau saya mau lihat hidup kepemimpinannya Yusuf, ada 4 pilarnya. 4 pilar kepemimpinan Yusuf. Yang pertama, ini judul bahasan kita adalah Lead Where You Are. Memimpin itu apa sih? Ada 3 menurut saya. Satu adalah influence, sebarkan pengaruh positif. 2, ambil tanggung jawab. Jadi saudara mau di rumahnya Potifar, mau di penjara, mau dimanapun juga, lead, gitu ya. Saudara mau di pekerjaan apapun juga, dalam kondisi seperti apapun juga, mau di penjara, mau di istana, mau di lapangan, tetap lead. Lead itu apa? Satu adalah sebarkan pengaruh positif, ambil tanggung jawab. Yang ketiga, add value dalam kehidupannya orang lain. Jadi saudara mau itu di dalam rumah tanggamu, di kantormu, dimanapun juga, ya, lead, memimpin dimanapun saudara berada. 3, satu adalah sebarkan pengaruh positif. 2, ambil tanggung jawab. Kalau ada yang salah, ada masalah, ada orang yang punya masalah, ambil tanggung jawab. Dan ketiga, add value, tambahkan nilai pada orang-orang di sana. Nomor 2, lead with integrity. Pimpin dengan integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan pada saat tidak ada orang yang melihat. Itu yang dikerjakan Yusuf. Walaupun tidak ada yang ngawasi dia, ya, di atasnya dia cuma ada Potifar dan Potifar tidak di rumah, tetap dia mengerjakan apa yang benar. Jadi yang pertama, lead where you are, memimpin dimanapun saudara berada. Saudara tidak bisa ambil jeda untuk tidak memimpin, tidak bisa. Dimanapun kau berada dipanggil untuk memimpin. Artinya apa? Sebarkan pengaruh positif, influence. Ambil tanggung jawab kalau ada persoalan. Yang ketiga, add value dalam hidupnya orang di sekitarmu. Yang kedua, lead with integrity. Memimpin dengan integritas. Artinya apa? Kerjakan hal yang benar walaupun pada saat tidak ada yang lihat sekalipun. Itu integritas. Yang nomor tiga, lead with passion. Ya, memimpin dengan penuh energi, dengan sepenuh hati. Kalau sudah baca di pasal 39-40 ini berkali-kali, ya, Yusuf sangat bangga pada saat dia dipercaya. Yang buat dia senang bukan sekedar suksesnya,
tapi bahwa dia itu dipercaya oleh pemimpinnya. Ya. Dia bangga sekali dengan peran yang dia mainkan. Dia bangga dengan kepercayaan yang dia dapatkan dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi oleh rasa bangga, rasa senang, rasa fulfill ini memberi dia passion mengerjakan dengan segenap hatinya. Ya, tidak karena disuruh, tidak karena takut, tapi dengan segenap hatinya. Karena dia merasa bangga dipercaya, bangga dengan role yang dia mainkan. Ya. Lead with passion. Dan yang keempat, lead with humility. Memimpin dengan kerendahan hati. Dia memberikan kredit atau pujian kepada yang berhak menerimanya. Di pasal 40 ayat 8, lalu Yusuf berkata kepada mereka, ya, bukankah penafsiran itu milik Allah? Dia tidak mengklaim bahwa dia ini bijaksana, pandai, peka, sakti, ya, bisa tahu mimpi orang, tidak. Dia bilang penafsiran mimpi itu Tuhan yang punya. Gimana sih eh, Yusuf dapatnya? Apakah dia langsung dapat di kepala? Kita tidak tahu, tapi Yusuf mengakui bahwa itu bukan kepandaiannya, ya. Itu bukan kebijaksanaannya, itu bukan karena dia sakti, dia hebat, tidak. Dia bilang, bukankah penafsiran itu milik Allah? Jadi, lead with humility, dengan kerendahan hati. Yang satu, lead where you are. Saudara tidak bisa mengatakan laren dulu mimpin. Tidak bisa. Ya. Dimanapun kau berada, engkau memimpin. Mimpin itu apa? Sebarkan pengaruh positif. Ambil tanggung jawab, add value dalam hidupnya orang lain. Ya. Kemudian nomor dua, lead with integrity. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap mengerjakan yang benar. Yang ketiga, lead with passion. Memimpin dengan segenap hati. Ya. Bukan karena disuruh, bukan karena takut, tapi segenap hati karena merasa bangga dengan panggilan ini. Dengan role yang diberikan Tuhan. Dan yang keempat, memimpin dengan kerendahan hati. Lead with humility. Berikan pujian kepada yang berhak menerima pujian. Jangan diakoni yang bukan hak kita. Ya. Topik nomor dua yang saya pelajari dari Yusuf adalah aset kepemimpinannya Yusuf. Kalau tadi pilar-pilarnya. Nah, ada empat. Sekarang asetnya juga saya lihat ada empat. Atau ciri-ciri, ya, kekuatan daripada kepemimpinan Yusuf ada di mana? Ya, kuncinya apa? Kenapa dia berhasil memimpin? Ada empat hal. Yang pertama, ya, dikatakan berkali-kali, ya, paling tidak tiga kali di pasal 39 ayat 2, ayat 21, ayat 23, God was with him. Ya, Tuhan Allah menyertai Yusuf, bersama Yusuf. Jadi ada hadirat Allah memimpin, modalnya yang terbesar adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, God's blessing, ya, penyertaan dan hadirat Tuhan. Dikatakan Allah menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Diulang tiga kali dalam satu pasal, artinya sangat penting. Kuncinya adalah untuk berhasil kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu tidak bisa tiba-tiba, ya. Mungkin Senin sampai Sabtu engkau tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, tahu-tahu Minggu engkau harapkan Tuhan hadir pas engkau khotbah, ya tidak bisa, ya. Atau kita tidak pernah dari pagi sampai sore di luar hadirat Tuhan, malam-malam minta hadirat Tuhan, yang tidak bisa. Kita harus membiasakan diri, ya, seperti Yusuf, tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan tidak pulang pergi seperti sudah mau, tidak. Ya, kita biasakan tinggal dalam hadirat Tuhan. Dikatakan maka Tuhan tetap, walaupun masuk penjara, Tuhan tetap menyertai bersama dengan Yusuf. Hadiratnya itu kunci yang paling penting di atas semua-muanya. Hadirat penyertaan, God's blessing pada kepemimpinannya Yusuf. Yang kedua, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Mereka yang bekerja dengan dia
ya baik Potifar, baik kepala penjara, segera, tidak lama-lama, segera akan mendapati bahwa dia ini seorang yang pemimpin yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat dijadikan sandaran, tidak akan roboh, gitu ya. Jadi di pasal 39 ayat 8 dan ayat 22 dua kali disebutkan kata katanya kepada istri tuannya itu, istrinya Potifar. Sesungguhnya dengan bantuanku, tuanku itu tidak perlu memikirkan apa-apa lagi di rumah ini. Segala sesuatu yang dimilikinya telah diserahkannya ke dalam wewenangku. Di pasal 22 juga sama, kepala penjara menyerahkan semua ya yang ada di dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi dapat dipercaya. Traits nomor satu tadi adalah hadirat Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Potifar lihat langsung diberi kepercayaan. Semua yang dipegang Yusuf berhasil karena apa? Ada hadirat Tuhan. Ya. Karena Tuhan menyertai. Yang kedua, modalnya dia berhasil apa? Karena dia dapat dipercaya. Jadi kepemimpinan itu mata uangnya adalah trust, dipercaya. Saudara tidak dipercaya orang, ya tidak bisa mimpin dengan baik, dengan efektif. Ya, orang ragu integritas saudara, saudara tidak bisa mimpin dengan baik. Jadi trustworthy nomor dua. Nomor tiga, traits-nya apa? Atau aset kepemimpinannya Yusuf apa? Adalah kekudusan hidupnya. Ya. Karena Alkitab berkata, dengan kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya akan lihat Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah lihat Tuhan, kita mau melayani Tuhan, repot kita. Ya. Yusuf kudus hidupnya. Dikatakan di pasal 39 ayat 10, hari demi hari, istri Potifar berulang kali mengajak Yusuf tidur dengannya. Tapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Jadi dia jaga kekudusan hidupnya. Ya, aset nomor tiga kepemimpinan Yusuf kenapa fenomenal. Ya, saya katakan beberapa minggu lalu bahwa ada dua saja orang di Alkitab yang tidak ditulis cacatnya. Satu adalah Daniel dan yang kedua adalah Yusuf. Dia menjadi pemimpin yang dua-duanya penasehat raja, orang yang dipercaya di sebuah kerajaan. Dan kalau kita pelajari asetnya ya dari Yusuf ini ya tadi ada penyertaan Tuhan satu. Dan itu harus dipelihara tiap hari kehidupan doa kita. Tidak bisa tiba-tiba pengen hadirat Tuhan harus datang gitu, tidak bisa. Yang kedua ya kita lihat ada kekudusan hidup. Ya. Yang kedua kita lihat ada kekudusan hidup dan yang ketiga adalah dapat dipercaya. Yang keempat, yang keempat adalah hati yang mengucap syukur. Di dalam Kejadian 40:15 dikatakan sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke liang tutupan ini, liang yang tertutup ini. Semestinya kalau kita tahu ceritanya, dia bukan diculik, dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Ya. Tapi dia tidak sakit hati, tidak nyimpen bitterness ke kakak-kakaknya. Dia bilang dia diculik. Semestinya dia masuk ke sini karena difitnah oleh istrinya Potifar. Dia dijebloskan tanpa diadili oleh Potifar yang dia hormati. Tapi dia tidak nyalahkan istri Potifar, tidak nyalahkan Potifar, tidak nyalahkan kakak-kakaknya. Dia bilang aku diculik, ya, dan aku tidak mengerjakan apapun yang salah yang membuat aku layak tempat ini. Hatinya itu penuh ucapan syukur, dia tidak nyimpen kepahitan atau nyalahkan siapapun juga. Saya kira ini kunci keempat daripada keberhasilan kepemimpinannya Yusuf. Ya, kunci keempat daripada keberhasilan kepemimpinannya Yusuf. Nah, topik yang terakhir yang saya pelajari dari hidupnya Yusuf adalah crucible. Crucible itu
kayak crucified, kayak disalibkan, kayak dipantek, penderitaan, ujian berat. Bagaimana ujian berat, penderitaan, mentransformasi kehidupan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin atau orang manapun juga, kalau mengalami masa-masa sulit, pilihannya bisa dua. Satu, dia bisa bitter, angry, marah, pahit, balas dendam, atau dua, dia bisa menjadikan semua kepahitannya, kemarahannya itu dirubah, mentransformasi dirinya menjadi above, ya, di atas pemimpin-pemimpin yang lain, tidak dikalahkan oleh kepahitan, oleh kesulitan hidup. Nah, kita mau belajar dari Yusuf. Yang pertama, kita lihat dia ini dikhianati. Nah, kakak-kakaknya itu harusnya pelindungnya dia. Dia anak nomor 11, kakak-kakaknya ada 10, harusnya melindungi dia. Tapi justru orang yang harusnya melindungi dia itu mengkhianati dan mencampakkan. Ya. Saya ketemu banyak orang yang punya kemarahan, kepahitan, tidak bisa nerima dirinya, tidak bisa ngampuni karena pada masa kecilnya mengalami KDRT oleh orang yang dia percayai, anggota keluarga, entah orang tuanya, omnya, kakaknya, yang melecehkan dia. Orang yang harusnya melindungi malah mengkhianati dan mencampakkan. Kalau orang normal ya akan pahit, akan marah, akan menjadi orang yang tidak percaya orang lain. Tapi Yusuf berbeda. Ya, dia dikhianati, dicampakkan, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya yang harusnya melindungi dia. Ayat di Kejadian 37:28, ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, maka mereka menarik dan mengangkat Yusuf dari sumur. Dan mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Dan mereka membawa Yusuf ke Mesir. Ya, jadi yang pertama yang dialami masa sulitnya, crucible eventnya adalah dikhianati, ya, dicampakkan, ya, sudah dikhianati, dicampakkan dalam sumur, dijual. Ya. Kalau banyak orang mengalami ini akan terjadi punya rasa tertolak kah, ya, atau marah atau dendam, em, ya, dia mengharapkan perlindungan, mengharapkan kasih sayang yang didapat adalah seperti ini. Hal kedua apa yang dialami oleh Yusuf? Pasal 39 ayat 17, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu, istri Potifar, kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Dia difitnah oleh istri majikannya. Ya. Orang yang si Yusuf ini hormat dengan Potifar luar biasa. Dia berterima kasih diberi kepercayaan. Dia juga respect kepada orang-orang yang dekat dengan Potifar. Tapi justru dia difitnah. Ya. Nah, sudah pernah difitnah apa tidak? Ya, kalau yang memfitnah itu orang yang jauh mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau yang memfitnah itu orang yang dekat, ya, itu lebih menyakitkan lagi. Jadi crucible yang kedua, Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Yang ketiga, dikatakan di pasal 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Potifar itu pemimpin yang dihormatinya. Dia tidak ingin menyakiti hatinya Potifar. Ya. Dia respect pada Potifar, dia lindungi Potifar, jangan sampai ada yang menyakiti hatinya Potifar, dan dia melayani Potifar dengan segenap hati. Tapi orang yang dia anggap pemimpin, yang dia hormati, yang dia layani dengan sepenuh hati, yang dia lindungi,
justru mencampakkan dia ke dalam penjara, dibuang dalam penjara tanpa diadili lebih dulu, tanpa ditanya pendapatnya dia dan segala macam. Dia berharap barangkali tuannya melihat kesetiaannya, dipercayanya, diandalkannya bisa. Dia berharap mungkin tuannya akan membela atau bertanya minimal. Tapi tidak. Ya, orang yang dia hormati, orang yang dia lindungi, orang yang dia layani sepenuh hati, mencampakkan dia ke dalam penjara. Tidak ada catatan kemudian hari bahwa Yusuf sakit hati pada Potifar atau pada istrinya atau pada kakaknya, tidak ada. Ya. Tapi dia tadi dicampakkan, dikhianati, dijual, ya, difitnah. Sekarang dia dimasukkan penjara oleh orang yang dia hormati dengan tidak adil. Yang keempat, crucible eventnya apa? Dia dilupakan oleh kepala juru minuman raja yang yang oleh pertolongan Yusuf, mimpinya ditafsirkan, pengharapannya dipulihkan. Di pasal 40 ayat 23, namun kepala juru minuman tidak mengingat Yusuf. Bahkan dia melupakannya. Dia berharap waktu juru minuman raja keluar, dia pesan, ingat ya, kalau kamu kan ketemu raja tiap hari mungkin 3 kali, minimal 2 kali, tolong ingat sampaikan tentang nasibku. Tapi juru minuman raja tidak ingat. Baru 2 tahun kemudian, baru dia ingat. Ya, dilupakan oleh orang yang ditolongnya, dilupakan oleh orang yang pengharapannya dipulihkan. Pertanyaan refleksi buat saudara, apakah saudara pernah mengalami crucible event? Crucible event itu adalah ujian yang berat, penderitaan yang sulit diterima, masa-masa yang sulit. Apa saja yang saudara sudah alami yang dipakai Tuhan untuk mentransformasi hidup dan kepemimpinan saudara. Ya, ya, crucible moment itu bisa aja yang dialami seperti Yusuf, difitnah, dibuang, dijebloskan ke penjara, dilupakan, dicampakkan, semua dia alami ya, dalam kurun waktu 13 tahun itu. Tapi itu sudah mentransformasi hidupnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Salah satu pemimpin yang paling hebat di Alkitab. Apakah saudara pernah punya pengalaman crucible event? Ya, masa-masa sulit, penderitaan, ujian berat, masa-masa disalibkan ya, oleh penderitaan yang sudah Tuhan pakai untuk merubah hidupmu dan merubah kepemimpinanmu. Tuhan itu God was with Joseph. Jadi Tuhan itu menyertai Yusuf. Tuhan itu bersama dengan Yusuf. Yang menjadi landasan atau aset terbesar Yusuf adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan dia dijebloskan dalam penjara. Terus sambung, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ya, dia jadi budak di rumah Potifar, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Hadirat Tuhan atau kepemimpinan yang mengutamakan penyertaan Tuhan itu buahnya apa saja? Hadirat Tuhan itu tidak bisa saudara ya tiba-tiba mau kemudian lu keluar lagi, mau lagi tidak bisa. Ya, jadi harus dibiasakan tinggal dalam hadirat Tuhan sehingga walaupun di penjara Tuhan tetap menyertai, walaupun di rumah Potifar Tuhan tetap menyertai, dimanapun karena memang sudah menjadi bagian hidup kita. Nah, kalau kita mengutamakan hadirat Tuhan, the presence of God, kalau kita mengutamakan hadirat Tuhan dalam kepemimpinan kita, Alkitab bilang buahnya apa saja. Yang pertama, menarik sekali, karena keberhasilan Yusuf tidak dikaitkan langsung dengan kompetensinya. Ya, dia tentu berkompeten sekali. Ya, tidak dikaitkan dengan dia disebut oleh Alkitab dia badannya bagus, mungkin six pack gitu ya.
handsome, tapi keberhasilannya tidak dikaitkan dengan itu, malah itu menuntun kepada percobaan. Ya. Tapi perhatikan di pasal 39 ayat 2 ya dan 23 dikatakan Allah menyertai Yusuf. God was with Joseph. Hadiratnya ada bersama Yusuf. Terus ada kata sehingga. Itu artinya ada sebab akibat. Sehingga dia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 23, karena Tuhan was with Joseph, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi punya banyak hal si Yusuf ini. Ganteng, badannya bagus, disayang orang tuanya, kompetensinya bagus. Tapi yang dikaitkan dengan suksesnya dia, bukan semua pengalamannya, kepandaiannya, parasnya, potongan badannya, bukan yang dikaitkan dengan suksesnya dia, adalah karena Tuhan hadir selalu dalam hidupnya. Kepemimpinan yang mengutamakan kehadiran Tuhan. Itu nomor satu. Ya. Jadi, apakah kompetensi penting? Tentu penting. Ya. Apakah komunikasi penting? Tentu penting. Apakah uh, crucible penting? Tentu penting. Tapi yang dikaitkan oleh firman Tuhan dengan keberhasilan Yusuf adalah because God was with him. Tuhan ada bersama dengan dia, hadiratnya selalu ada bersama dia. Yang kedua, dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 4 dan Kejadian 39 ayat 21. Dan Yusuf mendapat kemurahan di matanya. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi kehadiran Tuhan itu menghasilkan pertama adalah sukses dalam pekerjaannya, yang kedua dia mendapatkan favor. Ya, dikatakan he found favor in God's eyes, menjadi disayangi, disukai, mendapatkan kemurahan baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Ya. Dia mendapatkan favor dari Tuhan, tapi juga mendapatkan ke favor dari siapa? Dari Potifar, dari kepala penjara. Ya, disayangi, dikasihi oleh Tuhan dan oleh manusia. Jadi yang pertama tadi dikatakan ya akan membawa keberhasilan kalau hadirat Tuhan itu menjadi andalan utama kita. Yang kedua, kalau hadirat Tuhan jadi andalan kita, hasilnya apa? Kita mendapat favor, ya, kemurahan yang luar biasa dari Tuhan dan dari manusia. Ya, favor itu mengalahkan logika, ya, karena orang suka, orang sayang, jadi kita dapat kemudahan bukan karena suap, ya, bukan karena bohong, bukan suap, tetapi karena favor. Yang ketiga, dikatakan di pasal 39 ayat 6 dan 22. Potifar mempercayakan segala miliknya kepada Yusuf sepenuhnya. Itu pas ayat 6, ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yang ketiga, kalau kita memimpin dengan mengandalkan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang dipercaya, ya, trusted, diandalkan, dipercaya. Paling menyakitkan kalau salah seorang pemimpin, yang paling menyakitkan itu bukan ditampar, bukan ditolak, tetapi kalau tidak dipercaya. Ya, ya, Yesus pernah ditolak, ya, pernah ditampar. Kita sebagai pemimpin harusnya yang paling menyakitkan itu kalau tidak dipercaya. Jadi kalau kita mengutamakan pemimpin yang mengandalkan hadirat Tuhan, kita menjadi orang yang dipercayai. Orang bisa beda pendapat dengan kita, ya, tetapi tetap mengandalkan kita. Ini orang, ya, disertai oleh Tuhan.
Dia mungkin kita mungkin beda pendapat dengan dia, tapi kita tidak bisa menyangkali bahwa tangan Tuhan ada atas dia. Dan kemudian kita menjadi valuable asset buat organisasi, buat perusahaan, buat gereja, karena penyertaan Tuhan ada di sana. Orang tidak mau kehilangan kita. Jadi hasilnya apa? Kalau memimpin mengandalkan hadirat Tuhan. Ya. Satu akan sukses. Ya. Yang kedua akan dapat favor dari Tuhan dan dari manusia. Yang ketiga, diandalkan dapat kepercayaan, digondeli, dianggap berharga baik untuk gereja oleh bukan karena uang, bukan karena yang lain, tapi karena kita disertai Tuhan. Ini perkataannya Warren Bennis. Warren Bennis ini bapaknya leadership sebagai sebuah ilmu. Dikatakan begini, crucible atau ujian berat, masa sulit, penderitaan tadi yang kita bicarakan, adalah saat di mana keajaiban terjadi. Ini luar biasa kata-katanya. Ya, pada saat kita menghadapi tantangan berat, dikhianati, ditinggalkan, dijual, jadiin budak, jadi narapidana, dilupakan. Saat itu, saat di mana keajaiban terjadi. Terciptanya sesuatu yang jauh lebih bernilai dari apa yang sang alkemis impikan. Alkemis itu eh, kayak cerita-cerita legenda, ya orang penyihir yang bisa mimpikan hal yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Jadi Benis mengatakan pemimpin yang lewati masa-masa sulit, ya, crucible itu, dia akan mengalami keajaiban. Dalam keajaiban itu tercipta sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada apa yang diimpikan, ya, imajinasinya orang yang paling bisa berkhayal sekalipun. Di dalam prosesnya, seseorang mengalami transformasi. Dia berubah serta menjadi ciptaan baru. Dia mengalami pertumbuhan sedemikian rupa sehingga perlu mendefinisikan ulang siapa dirinya. Saya senang baca biografi pemimpin-pemimpin yang berdampak, yang hebat. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin itu melewati sekolahnya Yusuf ini, sekolah crucible, ya, disalibkan. Nah, ya. Orang-orang ini kayak John Sung pernah dianggap gila, dikirim ke rumah sakit jiwa, ya, ditinggalkan semua orang. Tapi itu peristiwa itu pada saat terjadi keajaiban karena ada transformasi yang nilainya lebih besar daripada imajinasi orang yang bisa bermimpi sebesar apapun juga. Karena pada saat mengalami itu terjadi transformasi di dalam. Perubahannya begitu besar sampai saat setelah melewati itu kita perlu memakai nama baru. Bukan lagi Yakub, ya, walaupun dipukul pahanya. Bukan lagi Yakub, tapi Israel. Kita perlu mendefinisikan ulang hidup kita. Saya berdoa ya supaya semua saudara bisa ngalami sekolahnya Yusuf. Sehingga bisa dipakai Tuhan seperti Tuhan pakai Yusuf. Kalau dibayangkan, saya mungkin bilang, aku tidak mampu. Mana bisa menghadapi seperti yang dihadapi Yusuf di pasal 37, 38, 39, 40 ini. Tapi Tuhan akan mampukan karena itu proses yang sangat penting. Mentransformasi dari ulat jadi kupu-kupu. Dari Yakub jadi Israel. Ya, saya berdoa setiap kita boleh mengalami itu dan keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Sebagai pemenang lewat sekolahnya Yusuf. Joseph School of Leadership.